Jadi ini gaya anak Politeknik Negeri Banyuwangi yang bisa jadi nanti kalau misal punya teman kuliah di Unibam atau mungkin di Blok Agung atau itu bisa jadi sampul karya tulisnya itu berbeda dan sebagai gaya selingkung dengan gaya selingkung itu gaya mati dulu mikrofonmu Rek. Minta izin matikan dulu mikrofon. Udah? Oke. Saya lanjut ya. Teman-teman, gaya masing-masing kampus dalam menyusun karya tulisnya. Jadi setiap kampus itu punya perbedaan. Dan tidak ada yang salah karena itu bagian dari kebijakan kampus tersebut. Nah, karena khususnya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi, otomatis kita harus ikut gaya ala Politeknik Negeri Banyuwangi. Kalau nanti kalian mungkin ada tugas kuliah, mungkin laporan magang, laporan KK, bikin PKM, program kreativitas mahasiswa, bahkan sampai nanti skripsi, sampulmu akan seperti ini. Yang paling atas, ini adalah judul. Kalian bisa bikin judul seberapa panjang pun itu boleh, tapi biasanya pembatasan teman-teman. Di judul paling atas ini nanti bagian per bagian, saya jelaskan susunannya dulu. Yang paling teman, terus di bawahnya judul ini Rek, mikrofonmu Rek. Iyo, Safira, siapa tukaran? Ada Nales Pak di sini. Bisa matikan dulu ya, bentar aja. Oke. Di bawahnya judul ini teman-teman, ini tulisannya proposal apa jenis dari karya ilmiah sedang kalian bikin. Jadi, kalian sedang bikin tugas mata kuliah, apakah bikin laporan magang, apakah bikin itu ditulis di sini. Jadi jenis dari karya tulis bikin tunjukkan di sini. Terus kemudian di sini ada logo teman-teman Negeri Banyuwangi pakai warna ya kalau bisa ya. Terus kemudian ini adalah nama penulisnya, nama mahasiswa. Nanti saya jelaskan. Terus yang di sini ini adalah identitas dari kampus studi tempat kalian bernaung. Jadi di sini contoh nih program teknik informatika. Kalau teman-teman agribisnis ya program studi apa Rek? Diploma 4 agribisnis, bawahnya Politeknik Negeri Banyuwangi dan oke. Sekarang sebelum saya detail ke masing-masing bagian, kalian mau bikin sampul atau karya tulisnya, saya pakai ukuran A4. Bukan A4, bukan B5, A4, teman-teman. Jadi itu ukuran standar dari ilmiah. Pakai kertas A4, kemudian pakai fontnya itu Times New Roman, ukuran selalu seperti itu. Jangan pakai Arial, jangan pakai Calibri, jangan pakai font yang metal-metalan, nggak usah. Tapi Times New Roman ukuran 12, selalu seperti itu. Terus kemudian setting margin. Nah, teman-teman, setting margin ini antar dosen itu setting juga beda-beda. Rek, kok wis entek this meeting unlimited meeting. Ada ini Zoom ya. Habis ini saya bikinkan link mati, saya akan share link lagi dan kalian bisa masuk lagi teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Baik. Namanya juga Zoom gratisan. Saya akan lanjut. Ya, Oke. Pak. Kita ke judul teman-teman. Judul untuk karya tulis. Oh iya, saya belum selesai di margin tadi ya, sempat terpotong ya. Teman-teman beda dosen juga beda pengaturan marginnya. Standar margin adalah yang kiri 4 cm teman-teman, yang atas ini 3 cm, kan 3 cm, yang bawah 3 cm. Tapi kemungkinan beda dosen juga beda pengaplikasian margin. Ada dosen yang meminta kiri ini 4, atas ini yang kanan 3, yang bawah 3. Kalian boleh mengikuti masing-masing dosen. Jadi bisa jadi misal Pak Ari nih, Pak Ari minta 4 di sini 3, ya nggak apa-apa bikin seperti itu. Mungkin ada di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4 juga nggak masalah. Kalian ikut dosennya apa. Tapi khusus untuk tugas Pak Ari hanya aja supaya kalian nggak bingung apakah di sini berapa. Yang kiri 4 cm, yang lainnya 3. Kenapa kok 4 cm? Karena yang kiri perlu untuk membendel. Kalian perlu jepret tulisanmu lebih rapi nanti kalau misal dikumpulkan begitu.
Sekarang kita ke bagian perbagian proposal atau laporan tugas akhir itu membentuk huruf V. Membentuk huruf V itu artinya kalau judulmu misal 2 baris seperti ini contoh judul nih. Seperti ini bukan V. Kalau bentuk seperti ini bentuk segitiga namanya. Yang bawah lebih panjang daripada yang atas. Huruf V itu maksudnya itu lebih panjang daripada yang bawah. Jadi kalau kalian 2 atau 3 baris hurufnya V, bentuknya V. V itu artinya yang up lebih panjang daripada yang bawah. Makin ke bawah makin seperti itu untuk judul. Maksimal untuk judul itu 20 kata atau kata ya, bukan kalimat ya, 20 kata dan antar baris. Jadi atas ini dengan ini spasinya cuma 1. Ini sudah ada panduan, tinggal aplikasi aja. Times New Roman ukurannya 14 dan di 4 kali 1,5 spasi berarti di enternya 4 kali. Ini proposal laporan tugas akhir, nama dari tulisanmu itu apa? Kalau di Pak Ari ini kalian tulis tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Tulis aja seperti itu. Tugas mata kuliah bahasa Indonesia, kalian enter 2 kali terus di teman-teman logo Politeknik Negeri Banyuwangi, kalau bisa pilih yang warna, bisa ya hitam putih aja. Standar tinggi logo Poliwangi itu yang bawah sini 4, yang berdirinya juga 4. Terus kalian enter 5 kali di sini namamu oleh misal Sinta Setia, NIM-nya berapa. Juga Times New Roman center bold ukurannya 12 spasinya 1. Enter lagi 3 kali di sini nama prodimu. Informatika misal Teknik Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi tahun, tidak pakai tanggal, tidak pakai bulan. Ini teman, dan untuk anak TPHT karena belum mengerjakan ini, mode saya minta kalian itu bikin sampul. Agribisnis kayaknya agribisnis B dan D sudah selesai sampul. Kita lupakan ini yang agribisnis, tapi TPHT belum. Untuk yang TPHT silakan bikin sampul seperti ini, diunggah di Edmodo. Ini semua bisa kalian tiru kecuali di judul, teman-teman. Pak, belum tahu judulnya apa. Kalian ketik saja di Google, ketik saja contoh judul skripsi TPHT. Kan copas dari internet masih boleh untuk sekarang. Jadi ambil contoh judul skripsi di internet, kalian pasang di sini dan sisanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak TPHT? Sebelum saya geser ke materi selanjutnya. Silakan, saya membuka pertanyaan dulu. Sambil minum air putih, bukan sake. Iya, apa? Kalau Korea apa sih? Soju. Soju, ya Allah. Yakul. Amanda peminum, Amanda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan? Belum ada. Ini kalian nggak ada pertanyaan tuh, nggak berani tanya apa sungkan apa gimana sih? Izin bertanya, Pak. Siapa ini namanya nih? Nama. Muhammad Rafi Rausian dari Satu di Agribisnis. Oke, silakan. Setelah judul itu apa perlu tulis laporan TA juga, Pak? Oke, Raffi. Jadi setelah judul apakah perlu ditulis laporan? Raffi, jadi laporan TA di situ itu adalah tulis yang kalian bikin. Jadi misal kalian bikin itu kan tugas akhir tuh. Tugas akhir itu kan skripsimu. Apakah kamu sedang menyusun skripsi? Kalau jawabannya iya, berarti di situ ditulis tugas akhir. Tapi kalau misal kamu sedang magang, misal ya udah tulis aja laporan magang atau laporan KKL. Tapi kalau ini konteksnya adalah ini kan mata kuliah nih, mata kuliah bahasa Indonesia, ya udah tulis saja tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Misal terima kasih juga Raffi. Saya kemarin nggak seperti itu, Pak. Nggak apa-apa. Itu kan udah tugas yang kemarin. Yang penting sekarang kalian jadi tahu, oh di situ harusnya ditulis ini toh. Gitu. Jadi kalian bisa perbaiki. Ini untuk teman-teman ya. Kuliah bahasa Indonesia itu fokus keluarannya itu proyek ya. Jadi proyek itu kalian bikin satu makalah nanti setelah selesai dari kuliah bahasa Indonesia. Pak, kapan saya bikin makalahnya? Ya mulai dari sekarang. Sampul dikumpulkan nanti.
Jadi sekarang tugasnya bikin sampul, besok bikin latar belakang bab 1, mungkin beberapa minggu lagi beberapa minggu lagi bab 3. Nah, ketika ujian akhir semester kalian nggak ujian, tapi mengumpulkan pilihan tugasmu itu dijadikan satu, kalian bendel kumpulkan ke. Jadi proyeknya adalah dimulai dari sekarang, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Nanti waktu ujian akhir semester nggak ujian, tapi cukup mengumpulkan proyekmu yang dimulai dari sekarang. Paham ya? Paham. Jadi istilahnya kalian cil pekerjaan. Pi, iku sok burimu inceng-inceng ya, Pi. Kalau mau ikut kuliah, suruh ikut kuliah. Tidak, Pak, teman saya, Pak. Oke, po. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk agribisnis dan TPHT. Silakan Fatimatul Aini. Itu olehnya di tengah atau di pinggir? Harusnya tengah sih, Fatimatul. Itu kayaknya typo sih. Harus semua Fatimatul. Ya, soalnya minggu kemarin di tengah. Iya, harusnya di tengah. Itu kayaknya typo. Pak, kalau saya udah terlanjur pinggir, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, itu kan udah tugasmu kemarin. Yang penting ke depan kali kalau itu harus di tengah. Gitu Fatimatul ya. Jadi perbaiki simpananmu yang ada di laptop karena itu akan jadi tugas akhir semester nanti. Gitu. Ada lagi teman-teman? Hai. Ya, kalau untuk ini bebas, masih bebas. Oke, nggak harus sama latar belakangnya kan? Untuk latar belakang nanti. Ini tugasnya baru ke sampul, Hamdan. Jadi tugasnya sampul. Nanti kalau sudah bikin latar belakang, biasanya kita baru tahu, oh judul saya tuh harusnya ini gitu, Hamdan. Ganti lagi gitu. Boleh diganti lagi. Oke. Nggak harus sekarang. Ya, Hamdan. Terima kasih, Pak. Izin bertanya. Oke, Pak. Siapa ini? Zukruf, silakan. Kan saya sudah upload yang di Edmodo itu ya, Pak. Oh. Kalau misalnya salah itu gimana, Pak? Edmodo itu sebenarnya di re-upload, unggah ulang, itu boleh. Misal tenggat waktunya masih bisa, kamu menghapusnya itu bisa menindih dengan tugas yang baru. Gitu, Zukruf. Tapi kalaupun enggak, juga nggak apa-apa. Yang penting tugas akhirnya kamu kumpulkan file yang baru, yang menurutmu lebih benar, gitu, Zukruf. Iya, Pak. Terima kasih. Berarti nggak apa-apa ya, Pak? Yang penting Nggak nanti apa-apa. pas tugas akhirnya aja. Iya. Latihan, teman-teman. Ini kan kalian cuma cicil. Yang penting tuh udah. Tapi nanti akhir semester, saya akan lihat tulisanmu seperti apa. Ini saya membahas sedikit dari Hamdan ya, teman-teman. Ini ya, ini yang sedikit jadi salah kaprah nih. Mumpung kalian masih jadi mahasiswa baru ya, saya berikan pandangan. Yang bikin kita salah kaprah ketika nanti kita susun itu adalah orang bingung milih judul apa gitu. Itu paradigma atau cara pandang yang terbalik, teman-teman. Ya, bukan kalau mau skripsi itu tentukan dulu masalah yang kita teliti apa, jangan ke judul. Judul itu otomatis langsung ketemu nanti. Misal sekarang, kalian akan bingung, saya pilih judul apa ya? Padahal kalian belum, aku mau meneliti apa. Harusnya kalian tahu dulu, saya mau tentang ini, baru bikin judul. Bikin judul itu gampang, teman-teman. Tapi memilih masalah itu yang berat. Yang lebih berat adalah udah susah milih judul, ternyata judul itu ditolak oleh dosen. Karena alasan kalian belum tahu, kalian mau meneliti apa sebenarnya. Jadi, tentukan dulu masalahnya, baru nanti bikin judul itu gampang belakangan. Intinya, oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Ya, Pak. Apa? Edi, ayo Ed. Ayo. Saya sudah ya, Pak. Oke, ayo Ed. Kan sudah upload di Edmodo. Oh. Itu kan belum mengetahui salah benarnya gitu. Oh. Itu gimana, Pak? Kalau buat akhir tugas akhir itu, Pak, kan salah, belum ngerti benar salahnya. Oke, terima kasih Edi yang sudah saya sampaikan tadi. Teman-teman kalau misal belum puas dengan pekerjaan Edmodo, itu boleh unggah ulang. Jadi unggah ulangnya gimana? Ya udah, saya langsung tindih pekerjaan yang lama dengan pekerjaan baru, maka yang muncul nanti cuma pekerjaan lamamu, teman-teman. Misal kayak, Pak, saya itu kan kemarin nyoba-nyoba bikin sampul, saya unggah, ternyata kok saya kurang puas ya. Misal seperti bikin kertasnya F4, Pak, gimana cara memperbaikannya? Ya udah, kamu perbaiki dulu filemu,
terus kamu unggah ulang, maka otomatis yang terbaca di saya adalah unggahan yang terbaru. Begitu, Ed. Nah, kan itu kita belum mengetahui salah benarnya, belum nilai gitu. Makanya ojo ke Oke, Edi, terima kasih. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Kamu yang mau tanya apa kamu yang mau tanya? Saya, Pak. Kalau kita waktu tugas akhir pikirkan suatu permasalahannya terus ternyata sudah ada itu kan nggak boleh tuh, Pak. Nah, solusinya. Enggak boleh. Vi, kamu percaya nggak? Di dunia ini nggak ada yang orisinil. Semuanya peniru. Nah, apa sih yang orisinil di dunia ini? Coba ayo. Rambut, model jilbab. Muka aja kita nggak orisinil loh. Ini tuan bapak ibu kita. Artinya Tradisi, apa? Pak. Kan apa? tradisi. Tradisi. Budaya ya dari nenek moyang. Waduh, itu Iya. tradisi apa contohnya yang orisinil? Ya contohnya yang ada di Banyuwangi ya seperti gandrung kayak Gandrung. gitu. Oke, gandrung. Gandrung hanya di satu daerah. Iya, Banyuwangi. Oke, Banyuwangi luas loh, Vi. Kamu ngomongin gandrung itu luas loh. Kita akhirnya melebar ya, tak potong dulu ya dari Raffi ya. Teman-teman, di bawah tidak ada yang orisinil. Artinya apa? Pengulangan dari apa yang sudah terjadi sebenarnya. Cuma yang membedakan itu kreativitas. Kreativitas daripada kita untuk sesuatu yang baru. Artinya sebenarnya itu udah ada, cuma kita kreatif untuk membuat lebih seperti ini. Contoh misal, ini yang paling sederhana aja ya. Misal telepon. Telepon awalnya ya itu, terus kemudian mungkin Nokia baru telepon yang nggak pakai kabel, misal seperti itu. Apakah itu baru? Enggak juga. Telepon sudah ada, cuma kreativitas manusia yang membuat klik baru seperti itu. Terus akhirnya setelah Nokia mengeluarkan handphone yang ada keypadnya, terus katakanlah mungkin Oppo misal mengeluarkan tidak ada keypadnya. Apakah itu baru? Enggak juga. Itu hanya pengembangan dari produk yang sebenarnya sudah ada gitu. Untuk budaya itu juga mengalami perkembangan, tidak benar-benar baru. Artinya ada adaptasi. Ini cerita akhirnya, bentuknya konkret seperti sekarang. Enggak juga. Gandrung awalnya itu ditarikan oleh laki-laki, ya kan? Terus sampai pada akhirnya ada adaptasi, akhirnya bentuk sekarang. Pernah nggak menyaksikan kenapa gandrung sekarang itu kok nggak menunjukkan lengannya? Dia kan pakai manset kan? Apakah itu gandrungnya orisinil? Enggak juga. Kenapa kok pakai manset? Ada yang tahu nggak? Gandrung sekarang pakai manset loh, pakai kaos kaki loh. Apakah dulu gandrung pakai kaos kaki? Ada peraturan pemimpin yang ada di Banyuwangi ini, Pak. Nah, apakah itu orisinil? Tidak orisinil. Itu adaptasi teman-teman. Artinya tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Itu hanya adaptasi dari masyarakat dan itu bentuk kreativitas. Ini mulai akhirnya. Terus akhirnya gini teman-teman. Apakah ada kalau misal itu sesuatu yang baru? Maksudku, aku ngambil sesuatu nih Pak. Terus kemudian ternyata itu sudah ada. Satu sisi itu keterbatasan manusia. Kita nggak pernah bisa menjangkau misal anak Poliwangi nulis A. Ternyata anak Aceh udah nulis A nih. Oh ternyata anak Papua nulis A nih. Nah, ketika hal seperti itu bertemu, apa yang teman-teman? Itu yang nggak bisa sama. Konteks itu artinya bikin sesuatu terobosan terkait pertanian. Ya konteks tanahnya tanah Aceh. Papua melakukan terobosan tentang pertanian, konteksnya tanah Papua belum tentu bisa diterapkan di anak Banyuwangi. Nah, anak Banyuwangi bikin sesuatu lah yang terkait dengan Banyuwangi. Artinya nggak ada yang dikembangkan kalau yang Papua seperti ini, yang Aceh seperti yang Banyuwangi. Untuk tahu kalau ini sudah pernah diambil atau enggak, ini kuncinya banyak baca. Jadi misal saya mau meneliti tentang misal buah naga nih, otomatis saya googling contoh si buah naga. Sudah ada nggak ya yang ngambil? Kalau kalian nggak pernah cari, nggak pernah googling,
Kalian nggak akan tahu kalau itu sudah pernah diambil orang atau enggak. Dan kunci supaya nggak diambil orang adalah cepat pekerjaanmu, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Misal kita nongkrong nih, terus temen tongkronganmu, aku pengen neliti buah naga nih, misal ditanam di semua bulan, di sepanjang tahun gitu. Oh, saya bikin gini. Kamu hanya ngomong, menuliskannya, idemu bisa diambil oleh temanmu. Dan siapa itu yang dianggap sebagai penemunya. Makanya gagasan itu buruan dituliskan. Hanya disimpan di pikiran atau jangan hanya dicurhatkan pada teman. Sama seperti kalian nongkrong terus kalian ngomong, PHTA yang cantik loh, kayaknya namanya ini, aku punya nomornya. Ojo diomong-ngomong no, langsung PDKT. Ngomong sama temanmu, yang dapat temanmu. Intinya seperti itu, teman-teman. Siapa yang menemukan pertama, menuliskan pertama, itu dianggap penemunya. Jadi kalau punya, buruan ditulis. Itu sih, itu Raf. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Serba cepat dihadapi. Siapa? Ya lagi ya Pak. Mau kopi? Ini untuk mempersiapkan ke depannya ya. Kalau kita menentukan judul tugas akhir itu apa? Misal dari agribisnis tentang permasalahan pertanian. Apa Kamu mau nulis tentang apa, Raf? Tentang permasalahan. Halo? Wah, hilang rek sinyalnya rek. Kayak gitu ya Kang BR. Kalian nggak suka kalau ada yang tanya. Anjay, ya? Kon nggak Ya, betul, Pak. Di Doli Rafi. Oke. Segera bergabung. Kita lanjut materi ya. Oh, jahat-jahat iki kocok-kocok deh. Isa dia ya. Tunggu, Pak. Warga senang lagi bisnis. Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Oke, teman-teman. Oke, saya lanjut. Pak. Oke, ini materi kita muncul nggak? Muncul, Pak. Oke. Ini slide sedikit. Ini adalah gagasan awal dari kita apa yang akan kita tulis ke depannya. Tapi ini hanya apa ya? Permulaan. Teman-teman, materi kita adalah menulis latar belakang dan ini nggak akan selesai dalam satu pertemuan. Bisa jadi minggu depan kita akan sambil saya akan lanjut, saya kata kunci adalah apa alasanmu masuk TPHT? Mulai pikirkan itu. Kata kuncinya itu teman-teman, karena itu juga hari ini. Saya akan lanjut ya. Teman-teman, materi kita ada latar belakang. Latar belakang itu adalah alasan dengan bahasa sederhana ya, apa kita melakukan sesuatu. Saya menulis buah naga misal, atau mungkin saya masih, alasanmu apa? Misal, Pak saya suka ini penasaran terhadap produksi susu, misal seperti itu. Maka saya masuknya ke TPHT. Pak, saya ini keluarga petani, saya punya sawah dan saya ingin melanjutkan tradisi keluarga untuk ke sawah, makanya saya masuk agribis. Itu adalah beberapa alasan kenapa kalian ambil prodi Politeknik Negeri Banyuwangi. Itu alasan latar belakang. Jadi tujuan sesi kita adalah 3 hal ini, teman-teman, yang nggak mungkin kita pertemuan ini. Yang pertama adalah memahami gaya penulisan akademik. Memahami gaya penulisan tidak diberikan di karena kalian belum menulis. Kunci itu adalah kalian nulis dulu versi kalian dengan gaya kalian, baru nanti kita tahu penulisan akademik itu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Gaya akademik itu beda kalian nulis Facebook, kalau kalian nulis Twitter, kalau kalian Instagram. Ada perbedaan di situ. Jadi nanti kalian dulu, baru nanti kita akan perbaiki gaya tulisannya. Yang kedua, tetapkan alasan pemilihan satu topik penelitian. Nah, ini yang akan kita, jadi nomor 2 ini akan kita bahas. Yang ketiga, menulis masalah tujuan penelitian ini setelah latar belakang. Yang itu disampaikan kepada pembaca dari Pak Arif yang nggak ngerti agribisnis, yang nggak ngerti TP. Kalian sampaikan kepada saya alasan pemilihan topik. Jadi misal kita anggap sesuatu yang sampaikan kepada saya kenapa kalian milih agribisnis, sampaikan kepada kalian milih TPHT. Ini semua orang punya persepsi. Ada yang mungkin karena penasaran, ada yang mungkin karena ikut temannya
ada yang muncul orang tuanya, atau yang mungkin, Pak, saya gagal masuk pilihan yang ini, Pak, akhirnya ya dengan terpaksa saya kuliah di sini, Pak, gitu. Ada yang mungkin seperti, tapi nggak apa-apa, itu bagian latar belakang teman-teman. Sampaikan kepada saya prodimu, ini tugasmu teman-teman. Terus yang kedua adalah usaha, kalau topik ini relevan, usaha meyakinkan saya kalau ini loh Pak, saya ambil TPHT itu karena ini gitu. Meyakinkan saya itu untuk diteliti. Menurutmu kenapa kamu penting masuk TPHT atau agribisnis? Emang ada masalah apa di Indonesia sampai akhirnya kamu masuk agribisnis? Itu sampai saya. Terus sampaikan data. Jadi kalau kalian berpikir masuk TPHT itu penting, apa? Teman-teman, data ini terkait statistik atau angka ya. Jadi misal saya masuk ke TPHT karena di Indonesia di peternakan itu besar Pak, tapi tidak banyak siswa yang ambil jurusan TPHT. Nah, cara menyampaikannya pakai angka. Angka kan di Google misal seperti ketik aja jumlah mahasiswa TPHT aja. Terus gaya penulisan TPHT lagi, latar belakang itu piramida terbalik, sampaikan yang khusus. Ini contohnya adalah tak cuwepetno ya, karena saya takut kalian nanti terlalu. Jadi saya bikin cepat. Iya Pak, iya Pak. Oke. Saya tahu kalian nggak nyantol-nyantol, saya berusaha untuk menyelesaikan materi ini. Aku ngerti, Rek. Jadi piramida terbalik itu umum dan khusus, teman-teman. Jadi umum yang khusus mana? Di awal tulisan yang atas sesuatu yang umum, artinya yang luas dulu. Kalau kita mau ngomong tentang sapi di Banyuwangi, maka saya akan ngomongin sapi di Indonesia dulu. Baru nanti bawahnya khusus sapi Timur, baru nanti sapi di Banyuwangi, terus baru mungkin spesifik di Serono. Ini trik supaya tulisanmu panjang. Sampai sesuatu yang umum. Kalau mau lebih panjang, Pak, saya mau nulis sapi di Asia, atau mungkin sapi di Asia, Pak. Gitu. Itu contoh saja, supaya tulisanmu terlihat lebih panjang. Sampaikan sesuatu yang isi piramida, latar belakang ya, yang kalian susun secara terbalik ini, isinya penjelasan itu di mana kejadian berlangsung, terus apa, fakta lapangan apa, solusinya apa. Isinya 4 hal ini. Kalian bisa screenshot atau apa, isinya ini intinya. Terus saya berikan contoh, ini contoh supaya kalian lebih paham. Saya tidak terlalu paham tentang kehidupan agribisnis atau TPHT, tapi saya berikan contoh ini. Ini contoh ya, misal saya mencermati tentang impor dan jeruk lokal, Pak. Jeruk impor itu contohnya mungkin ada, terus kalau jeruk lokal ya jeruk Bangurejo lah misalnya. Saya memperhatikan kok harga jeruk Bangurejo itu kalah dengan jeruk itu, kenapa ya? Nah, itu kan masalah, teman-teman. Ketika kalian ingin menyampaikan persaingan harga jeruk impor dan jeruk lokal, dulu konteksnya. Kalau ngomongin jeruk berarti ngomongin pertanian. Pertanian di mana? Pertanian di Banyuwangi. Teman-teman, ini bikin kenapa tulisan kita itu nggak akan sama dengan tulisan orang lain di Indonesia. Karena kalian membawa masalahnya ke sesuatu yang spesifik. Bukan ngomongin Jawa Timur atau ngomongin Indonesia. Ketika kalian menyampaikan itu di pertanian Banyuwangi, maka tidak ada yang akan sama dengan tulisanmu kecuali Banyuwangi. Artinya persaingan untuk tema ini akan. Tapi kalau kalian ngomong pertanian Jawa Timur, saya adalah mahasiswa se-Jawa Timur yang mungkin konteksnya sama, yang mungkin tempatnya sama. Jadi kalau saya ngomong tentang jeruk Bangurejo, berarti Banyuwangi. Tapi kalau mau lebih panjang, ya tulis aja pertanian Jawa Timur. Terus harapan saya sebagai mahasiswa agribisnis misalnya ya, harganya seimbang lah Pak, wong sama-sama jeruknya. Itu kan sama-sama jeruk dengan jeruk Bangurejo, harganya harusnya seimbang. Tapi fakta di lapangan, harganya jauh. Yang jeruk Thailand itu, tapi kalau jeruk lokal itu cuma 5.000. Nah, kira-kira teman-teman, ini cara kita mencari masalah. Cari keharapan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Harapannya harga seimbang, tapi fakta di lapangan harganya terpaut jauh. Saya pengen putih, Pak, tapi fakta di lapangan saya seneng lain. Itu kan nggak sesuai. Aku pengen putih, tapi nggak mungkin dong. Harapannya harga seimbang, fakta di lapangan harga terpaut jauh. Jadi perbedaan harapan dan fakta itu masalah, teman-teman. Masalahnya di sini adalah kenapa setelah dianalisis mungkin kita cari tahu apa yang beda. Oh Pak, kalau jeruk
impor itu dibungkus plastiknya keren, Pak. Tapi kalau jeruk lokal, jeruk Bangurjo itu dijual di pick up, Pak. Buka, makanya harganya murah. Kalau jeruk impor gede, Pak. Kalau jeruk lokal itu ukurannya kecil-kecil. Kalau jeruk manis, Pak, tapi kalau jeruk lokal itu kadang manis, kadang asam. Nah, itu masalah, teman. Perbedaan harapan dan fakta di lapangan masalah. Dan ketika masalah itu muncul, maka yang dibutuhkan adalah teman-teman ketika kalian nanti mau skripsi, hanya oleh dosenmu ya solusi ini. Kalian menjelaskannya ya dari penjelasan konteks, terus harapanmu, fakta di lapangan. Ini akan muncul masalah. Harapannya, saya pengen cepat punya pacar, Pak, mumpung masih maba. Fakta di lapangan, saya orangnya males mandi, Pak. Apakah itu bisa mendapatkan pacar ideal? Enggak, itu justru menimbulkan masalah. Karena punya pacar tapi males mandi, fakta di lapangan. Masalah apa? Saya bau badan dijauhi oleh teman-teman perempuan saya, Pak. Ini apa? Tetap saya nggak mandi tapi beli parfum yang banyak, Pak. Misal itu contoh. Pak, ya, Pak, saya tuh pengen tiap hari ngopi, tapi fakta di lapangan duit saya terbatas. Solusinya apa? Nikah supaya di rumah selesai, nggak perlu mengeluarkan uang. Itu contoh perbedaan harapan dan fakta, itu namanya solusi. Udah? Sekarang nggak ada sih pembaca kenapa perlu menjelaskan latar belakang situasi masalah permasalahan tidak diketahui, ini kepentingan penelitian. Nice. Sekarang kalian simak ini baik-baik. Habis ini saya berikan untuk bikin voice note. Kalian gunakan rekam yang ada di handphonemu. Tugasnya maksimal kalian ngomong sepanjang 5 menit maksimal. Jadi 3 menit pun boleh. Maksimal 5 menit. Kalian ngomong kepada saya, alasanmu kenapa kalian milih prodi itu. Jadi kalau kalian masuk TPHT, alasanmu apa sih? Kalau kalian masuk agribisnis, alasanmu apa sih? Gitu. Sampaikan itu 4 kata kunci ini. Jadi teks itu jelaskan namamu siapa, asalmu dari mana. Terus harapanmu di bidang TPHT atau di bidang agribisnis itu apa? Fakta di lapangan seperti ini. Maka itu timbul adalah ya saya masuk ke TPHT atau masuk ke agribisnis. Contoh nih ya, penjelasan konteks, nama saya misal Muhammad Rizky. Saya asal dari misal Sarongan, misal seperti itu. Harapan saya di dunia agribisnis ada, Pak, harapan saya adalah supaya sawah kita tidak habis untuk dibangun perumahan karena kita punya banyak tenaga yang mengolah sawah, misal seperti itu. Tapi fakta di lapangan, muda sekarang yang mau turun ke sawah, itu kan timbul masalah tuh. Terusnya adalah saya masuk ke agribisnis, seperti itu. TPHT, misal harapannya, Pak, Banyuwangi ini punya potensi untuk ini Pak, pengusu atau industri susu Pak. Tapi fakta di lapangan yang punya sapi perah itu sedikit Pak. Misal seperti itu. Atau orang yang bisa mengolahnya. Nah solusinya apa? Ya kamu masuk TPHT supaya tentang memerah sapi atau bahkan kalian membudidaya sapi seperti itu. Ada 4 poin ini teman-teman. Sampaikan itu lewat nanti dikirimkan ke grup WhatsApp. Deadline-nya berapa lama Pak? Sekarang hari Senin, tak deadline hari Minggu besok. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Mbak, izin bertanya. Apa namanya? Adi Mulya dari kelas agribisnis. Oke, silakan Adi. Itu kan kalau buat makalah atau itu kalau terjadi kan nanti itu dikoreksi dari kampus. Tapi biasanya ada resiko ditolak begitu gimana, Pak? Oke, resiko ditolak Adi. Jadi begini. Ada satu nanti kalian skripsi. Kok omongannya sabut-sabut ngomong skripsi sehari-hari. Kok sih buru minggu ngomong skripsi. Teman-teman, ketika kalian skripsi adalah kalian nanti akan presentasi kepada, kalau saya itu pada dosen pembimbing itu sudah ditentukan. Terus kalian akan
kamu mau nulis apa toh Mas? Nah, presentasimu maka semakin besar kemungkinan untuk diterima atau kata direvisi. Tapi kalau kalian tidak bisa menjelaskan, maka kemungkinanmu untuk ditolak itu besar. Dan ditolak itu sakit hatinya luar biasa, teman-teman. Udah capek-capek milih tema, judul, terus nyampe sana ternyata gagasan kita ditolak. Untuk memulai dari luar biasa malesnya. Saran saya adalah ketika presentasi, kalian harus menguasai 4 hal ini dulu. Ini akan menguasai. Jadi, kalian harus menjelaskan konteks. Misal anak agribisnis mau ngomongin tentang buah naga. Ya udah, kalian pertanian buah naga di Banyuwangi itu kondisinya bagaimana? Itu konteks. Terus harapanmu tentang buah naga itu apa? Misal, Pak, buah naga itu harapan stabil. Fakta di lapangan bagaimana? Ternyata itu naik turun, Pak. Bahkan di termurahnya bisa di 3.000 atau 4.000. Itu kan salah kan? Berarti ada masalah di harga buah naga. Solusimu bagi anak agribisnis supaya harganya stabil. Nah, solusi ini membimbingmu. Jadi ketika penjelasan konteks harapan dan fakta ini kuat, didukung solusimu yang maka besar kemungkinan skripsimu diterima. Tapi kalau kalian ujuk-ujuk ngomong tentang solusi, tapi nggak ada masalah, itu kan kalian tuh nggak ngerti sakitnya apa, minum Neosep nih gitu. Kalian nggak ngerti sakit apa, tiba-tiba udah, oh kamu ini kasih dia pusing. Itu kan nggak ngerti masalahnya, terus tahu-tahu dikasih solusi. Itu obat, dan semakin kuat gagasanmu, semakin gitu. Itu jadi kenapa bisa ditolak dan gara-gara itu. Presentasimu kuatkan di 4 hal ini. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Aisyah. Iya, kan itu Oke. dalam Apa saya? di harapan itu kan kalau harapan kan pasti yang baik-baik kan, Pak. Berarti Yes. nanti ini ada di fakta lapangan kan setelah kita tahu di fakta lapangan positif sama negatifnya. Ketika ada negatif solusi itu kita gimana menyampaikan solusinya. Gitu ya, Pak? Terus kalau Oh, fakta iya. lapangan sudah bagus, Pak. Misal harga buah naga itu stabil. Di lapangan harga buah naga stabil, berarti kan nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, teliti. Berarti itu nggak layak untuk diambil gitu. Emang tugas mahasiswa itu cari-cari masalah. Kalian itu cari masalah. Iya, Pak. Siap. Terima Jadi kasih. inti bisa. Oke, Iya. sama-sama. Silakan teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini trik. Nyari itu susah-susah gampang teman-teman. Tapi yang dilakukan senior-senior memang benar buruk lah, istilahnya seperti itu. Yang masalah, tapi ada juga dari seniormu yang masalah itu ada yang seperti itu. Boleh Pak, boleh. Cuma masalahnya ketika trik itu sampai ketahuan, itu yang jadi sedikit. Maksudku, ketika kalian hanya mengada-adakan didukung data, itu bisa jadi masalah kamu selanjutnya. Jadi kalau bisa, temukan masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Masalah yang, masalah yang sederhana aja. Misal, kenapa buah harganya nggak stabil? Kenapa jeruk kok mulai ditinggalkan? Atau mungkin, kenapa kok pisang susah tuh? Banyuwangi dulu kan penghasil pisang seperti itu. Itu masalah sederhana yang itu contoh saja sih. Nggak usah bombastis, kalian mulai dari sesuatu yang sederhana aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, bentuknya PDF, bukan, bentuknya kan rekaman ya. Nah, rekaman suaramu nanti transkripsikan teman-teman. Transkrip itu artinya dari suara kalian alih wahana tulisan. Tulisannya tidak perlu panjang, kata kunci seperti slide ini. Jadi kalian mau konteksnya apa, harapanmu apa, fakta lapangan di mana, solusi di Word, jadikan PDF, dan ini adalah tuh. Jadi nggak usah ditulis, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah Salamah, saya mahasiswa asal ini, agribisnis karena ini. Nggak usah ditulis semua, tapi cukup dituliskan penjelasan. Misal namamu Aisyah Salamah, asal Bangurjo. Harapanmu misal di bidang agribisnis apa, fakta lapangan ini,
solusinya ini. Cukup itu saja, kumpulkan di Etnogas minggu yang ini. Jadi ada 2 tugasmu di grup berupa rekaman, yang di Edmodo berupa kata-kata kunci ini semua. Wes, aku berhenti share. Ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau belum paham, kalian... Berarti itu harus lebih Yang mana, Riz? dalam penulisannya latar belakang itu. Sebisa mungkin detail, tapi ya namanya belajar. Mungkin saya meminta tugasmu yang sempurna luar biasa. Yang penting kalian belajar aja cara mencari harapan, cara mencari terus fakta di lapangan seperti apa. Udah, yang penting kalian belajar. Aku nggak menuntut kamu untuk skripsi, nggak. Saya nggak akan seperti itu, teman-teman. Yang penting kalian mau belajar proses. Itu aja sih. Oke, teman-teman. Pak, cintanya. Hei, siapa ini? Untuk Topo ini, Adi. Nanti itu enggak ada formatnya, ada apa enggak, Pak? Enggak ada. Kita belum menulis yang sedetail itu. Cukup kata di kayak yang di apa sih PowerPoint tadi tuh. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Lagi, teman-teman? Pak, tanya, Pak. Siapa nih? Blackpink. Pak, kan saya ada tugas PKM itu loh, Pak, suruh bikin proposal. Kamu Bukan, itu bukan. kemarin TPHT ada PKM. Terus dapat tugas suruh proposal gitu. Formatnya apa sama kayak gitu? Pada dasarnya kalau itu lingkup Politeknik Negeri Banyuwangi ya, maksudnya lingkup Poliwangi itu formatnya. Tapi kalau misal kita ikut lomba di kampus yang lain, kita punya gaya selingkung tadi tuh. Bisa jadi format ya. Tapi kalau selama itu lombanya di Poliwangi, formatnya akan seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Takon atau rek? Bagus sekali ya. Pak, sebenarnya untuk memastikan saja, berarti untuk TPHT itu tugasnya apa ya? Pakai Sampul. menopo? Oh iya, sampul. Maaf, oh, latar belakang yang Suara. Maaf, suara tuh sama yang di Word itu ya, Pak ya? Iya, Kuat nggak? Sanggup nggak? Sanggup lah. Pasti nama kontakku di HP-mu Pak Ari. Pak Arik baik hati kok, Pak. Enggak, Rek, itu tugas cuma simpel-simpel, dikit-dikit. Cuma latihan ngomong aja kalian. Rek, kalau maghrib, Rek. Itu buat saya. Belum, Pak. Iku sono kiroatan nih kode buat saya untuk segera cap. Ya, Pak. Dari suaranya ada. Pak. Sementing Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak. On cam dulu, Pak. Aku gundul seperti kalian. Kan lama, Pak. Wah, aku songkok. Bagus loh, Pak. Saya saat ini sedang teman-teman wajib militer istilahnya gitu. Dan besok pagi saya ujian. Minta tolong kalian semoga saya lancar ya. Amin. Amin. Ada istilahnya latsar teman-teman. Oh, besok insya Allah ya. Semoga kalian jadi PNS di negeri kita. Di PNS itu ada latsar. Pelaksa apa ya? Dasar dan itu gundul terus berbaris hormat bendera tiap hari. Dan pokoknya intinya itu dan seperti PBB, Pak. Seperti kalian ini sih apa namanya PK negara itu, Pak. Cuma iya, Pak. Offline teman-teman. Ya seperti PKKMB dan itu yang bikin saya maka sampai minggu ini sering hilang-hilangan, jadwalnya nggak beraturan, baru akan selesai di minggu ini. Dan besok pagi saya ujian, tolong doanya teman-teman. Sepertinya doa anak teraniaya tugas Pak Ari. Enggak, Pak. Bapak kan baik. Insya Allah yang mempermudah itu dipermudah juga, Pak. Astaga.
Gimana wis tampak? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Gus. Saya bukan Gus, kalau di sini saya dipanggilnya Ustadz.